ini ada salah satu kutipan Mas Bimo di bab 14, waspada, pikiran adalah magnet. Anda bukanlah pikiran, Anda adalah pengendali atas pikiran itu. Nah, ini bagus banget. Bisa dijelasin sedikit, Mas, kenapa milih kutipan ini di akhir bab? Oke. Bagaimana cara melatih sabar? Saya seorang Carvin Fair dari suami yang bipolar. Ya, jadi mengeluh itu kan juga berkaitan dengan ini ya, tidak mampu menerima kenyataan. Bersabar, sabar itu artinya apa sih? Sabar itu artinya mampu menerima kenyataan. Jadi terima dulu kenyataan. Terima dulu kenyataan bahwa memang kondisinya memang seperti itu. Itu diterima, karena kalau nggak terima ini ngeluh. Kalau nggak terima ini ngelawan, semakin dilawan itu semakin kuat. Jadi rasa-rasa yang nggak nyaman itu diterima, lalu dirilis. Kalau teman-teman di buku Ripen sudah banyak petunjuk-petunjuk untuk merilis emosi negatif. Gitu. Lalu sadari kenapa saya diizinkan mengalami ini. Gitu. Karena semesta hanya mengembalikan apa yang Anda pancarkan. Anda perlu cek apakah saya ada luka masa lalu dengan Bapak, apakah saya terlalu maskulin dan lain sebagainya, itu dicek. Tetap benahi diri kok, apapun itu, mengubah pasangan, mengubah anak, itu cek ke dalam diri. Ya, kemarin ada juga yang private ke saya, awalnya di awal-awal tuh kurang menyepakati statement saya di awal. Tapi saya baru jabat tangan, lihat sorot matanya, wah ini orang penuh dengan kebencian dan luka itu. Awalnya merasa saya sudah menerima, sudah begitu, di akhir-akhir, iya mas, saya membenci suami saya. Gara-gara ini jadi hutangnya nambah, bla 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 gitu. Nah, ternyata kesimpulannya dia belum bisa nerima kondisi realita. Emosi itu makin dibenci, makin dilawan, dia makin eksis. Gitu. Contoh sederhana gini, misalkan nih, misalkan suatu saat mau naik panggung, grogi gitu ya. Lalu dilawan nih, aku kalahkan rasa grogiku gitu. Aku masih bisa, aku semangat masih bisa. Itu malah makin eksis rasa groginya. Tapi ketika rasa grogi itu diajak berdamai, oke, grogi, kamu muncul ya. Oke, aku terima, enggak apa-apa. Memang realitanya memang aku saat ini lagi grogi, enggak apa-apa. Nanti aku mau berbicara apa adanya, supaya nanti teman-teman juga tahu bahwa memang aku sedang belajar kok. Nah, ketika di depan, ngomong aja, teman-teman maaf ya, saya rada grogi, karena memang saya masih belum terbiasa berbicara di depan. Jadi saya mau menyampaikan bla 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 bla. Nah, itu malah lancar, gitu loh. Karena apa? Sudah diajak berdamai. Gitu. Jadi kalau pengen masalah emosinya membaik di dalam sebuah rasa yang tidak nyaman membaik, terima dulu, ajak berdamai. Gitu. Oke, begitu ya Kak. Siapa tadi ya? Diajak berdamai dulu ya rasanya agar itu sabar dan nggak jadi keluhan gitu ya Mas Bimo. Oke, next kita beralih ke bab 14. Menjadi master atas pikiran sendiri, menghentikan pikiran negatif. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa penting menjadi master atas pikiran sendiri, Mas? Nah, kenapa penting jadi master atas pikiran sendiri? Karena masih ada orang yang tidak berdaya atas pikiran. Hidupnya terombang-ambing atas pikiran. Pikirannya ngajak mikir jelek, diikutin. Pikirannya ngajak begadang, nggak bisa tidur, diikutin. Pikirannya ngajak mikirin mantan, diikutin gitu. Pikirannya ngajak mikir kecemasan, kekhawatiran, diikutin. Jadi hidupnya tuh terombang-ambing sama si pikiran. Padahal pikiran ini punya siapa? Gitu loh. Pikiran ini kan punya kita kan? Iya, betul. Ini pikiran saya. Artinya apa? Saya adalah pengendali pikiran. Harusnya itu. Saya adalah pengendali atas pikiran. Itulah yang menjadi goals di bab ke-14, supaya teman-teman itu adalah master atas pikirannya. Gitu loh. Adalah master atas pikirannya. Jadi bukan terombang-ambing atas pikiran itu. Kan nggak enak jadi korban pikiran. Iya, betul. Sampai bisa jadi asam lambung, susah tidur, ya kan. Kemudian kesehatan menurun gara-gara apa? Gara-gara pikiran. Gitu. Oke, nah ini bab ini kayaknya relate dengan salah satu tim Mas Bimo ya, ini ya, Mbak Mar ya. Tenget itu, disensor. Oke, nah
Gimana Mas menghentikan pikiran negatif? Kadang kan kalau malam memang waktunya anak muda itu overthinking ya kan. Itu kan kadang siangnya kita nggak mikir nih, nggak ada mikir cicilan, nggak ada mikir tagihan. Kalau malam ini pemikirannya tuh kayak kemana-mana gitu. Apakah itu pemikiran dari kita sendiri atau ada setan nih? Jadi pemikiran negatif itu bisa dari diri sendiri, bisa dari bisikan yang negatif atau setan atau iblis itu ya. Nah, cara pertama kalau teman-teman pas ikut meditasi bersama, saya biasanya mengajarkan juga prakteknya. Teman-teman kalau ada pikiran yang muncul, coba ditanya. Si pikiran itu ditanya, timbulkan rasa pengen tahu ke pikiran Anda. Oke, kamu ngajak mikir apa lagi? Oke, habis ini kamu ngajak mikir apa lagi? Ketika pikiran tadi yang muncul, misalkan, besok jatuh tempo gimana? Habis itu, oke, kamu ngajak mikir apa lagi? Maka itu pikiran akan berhenti. Gitu. Akan menjadi kosong. Nah, setelah kosong, alihkan ke pikiran yang negatif. Atau sekalian mau bablas meditasi, biar tenang dan damai juga boleh. Gitu. Dan juga, orang yang banyak pikiran biasanya itu bertolak belakang dengan kegiatan. Contoh nih kan biasanya yang mau tidur aja, tapi ada loh yang siang-siang itu banyak pikiran. Kalau iya berarti Anda cuma kurang gerak. Anda kurang aktivitas, ngelamun, delongat-delongop gitu ya. Maka pikiran akan mudah kemana-mana dan mikirin hal yang nggak baik. Gitu. Maka kalau misalkan itu terjadi siang hari banyaklah gerak. Kalau malam-malam jangan lah ya, masa malam-malam keliling lapangan gitu. Tuh. Nah kemudian tadi hubungannya dengan setan. Jadi tidak semua pikiran itu dari diri sendiri. Bisa jadi ada bisikan dari setan. Oh iya hati-hati lo ya. Nanti kalau misalkan cicilanmu nambah gimana? Nanti kalau bangkrut gimana itu? Nah itu saya biasanya langsung saya tembak tuh si pikiran itu gitu loh. Si setan itu stop setan. Tuhanku punya rancangan yang luar biasa pada hidupku. Tuhanku maha bisa segalanya. Jadi stop, berhenti untuk bisikin hal yang negatif. Aku punya Tuhan yang maha bisa segalanya. Biasanya aku gitu. Itu kalau terbiasa begitu, setan mau muncul ditenggelamkan, dia akan gini. Wah percuma nih bisikin Bimo buat mikir jelek gitu loh. Nggak ada omset gitu loh. Mending yang lainnya aja lah gitu. Yang telongop-telongop gampang dipengaruhi lah gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, karena kita tuh kalau nggak bisa mengendalikan pikiran, akhirnya kita overthinking, kita dominan punya pikiran negatif, itu apakah bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita, Mas Bimo? Sangat bisa, sangat bisa. Contohnya gini aja. Contohnya ya, misalkan teman-teman bayangin saat ini ke dapur, ada jeruk nipis, ada telenan, ada pisau. Gitu. Karena may ikut bayangin lah ya itu. Nah, habis itu belahlah jeruknya, jeruk nipis ini belah jadi 2. Habis itu potongan yang satu ambil, lalu coba mulutnya dibuka, nganga, lalu diperes. Nah, taruh, satu lagi ambil lagi ya, buka lagi, nganga, diperes. Nah, rasanya gimana di lidah? Asam kecut. Ada air liur, ada rasa asam, padahal jeruknya benar-benar ada nggak? Kan hanya membayangkan toh. Nah, sama pikiran negatif ini, ketika hanya membayangkan, itu membuat kondisi fisik mengikuti yang dibayangkan. Itu yang menyebabkan asam lambung naik, yang menyebabkan sistem imun menurun, hormon kortisolnya naik. Contoh nih, mohon maaf beberapa orang yang mengalami kanker, biasanya dia ada luka kepahitan di masa lalu yang terus dipancarkan, sehingga hormon kortisolnya naik. Kebalikan itu kan hormon endorfin. Ya, ada terapi ketawa buat yang kanker, kemudian ada yang sembuh dari kanker dari meditasi, dari menenangkan diri. Jadi pikiran ini sangat mempengaruhi tubuh itu. Oke, ini ada yang komentar. Saya bilang nggak punya uang, kepala saya leher sakit, Mas. Iya, tubuh masih merespon gitu. Karena tubuh itu indikator yang paling jujur. Nah ini teman-teman tadi dibayangin aja ya, jangan dipraktekkan ya, nanti batal puasa ini. Oke. Nah ini ada salah satu kutipan Mas Bimo di bab 14, waspada pikiran adalah magnet. Anda bukanlah pikiran, Anda adalah pengendali atas pikiran itu. Nah ini bagus banget, bisa dijelasin sedikit Mas, kenapa milih kutipan ini di akhir bab? Oke. Ya, pikiran itu adalah magnet. Jadi sesering apa kita memikirkan sesuatu, maka itu berpotensi terjadi realita.
Contoh hujan-hujan gerimis mikirin, wah ini makan bakso seger ya, tiba-tiba teng lewat gitu. Atau mikirin yang jelek-jelek gitu, yang punya pasangan misalkan, wah jangan-jangan pasanganku selingkuh, jangan-jangan selingkuh, selingkuh beneran gitu. Atau memikirkan misal di jalan nih gitu, wah kayaknya bakalan jadi musibah nih, kayaknya bakal ada musibah nih. Akhirnya apa? Terjadi musibah. Bukan Anda pandai menebak, Anda pandai menciptakan realita dari pikiran. Itu bukan soal feeling tebak-tebakan gitu. Jadi pikiran itu magnet. Apa yang Anda pikir, itu yang Anda tarik dalam kehidupan. Tetapi Anda itu bukan pikiran. Anda itu pemilik pikiran. Anda itu pengendali. Nah, kuncinya di sini. Anda itu pengendali pikiran. Supaya apa? Supaya pikiran yang ngajak jelek, Anda bisa ngendaliin. Gitu loh. Karena kesadaran bahwa, oke, pikiran ini punyaku, aku yang mengendalikan, maka apa? Pikiran harus tunduk kepada siapa? Bosnya dong. Kayak gitu. Oke, jadi tadi itu kalau yang buruk-buruk bisa dibilang bukan feeling ya Mas, tapi kita yang menarik gitu ya. Yang menarik. Bahkan gini, ada salah satu case orang yang pernah diramal buruk oleh orang lain, lalu pikirannya ini terus-terusan mikirin itu, dia sedang mencipta. Contoh kemarin ada yang diramal oleh salah satu temannya SMA yang katanya orangnya agak pinter gitu, dalam tanda kutip gitu. Dia bilang bahwa usia 40 tahun akan sakit-sakitan. Dan sekarang sudah usia 40 tahun dan betul sakit-sakitan. Ini temannya yang hebat apa orangnya yang hebat? Orang yang sakit-sakitan ini yang hebat. Dia yang mau sepakat menaruh di dalam pikirannya bahwa yes, usia 40 akan sakit-sakitan. Jadi betapa bahayanya ramalan ketika pikiran menyepakati dan memikirkan itu. Jadi itulah pikiran itu sebagai magnet. Jadi hati-hati apa yang sering Anda pikirkan, karena itulah kehidupan yang sedang Anda tarik. Gitu. Oke. Nah, ini kita bacakan salah satu pertanyaan dari Kak Usila Rishop. Kalau mikirin cicilan, bagaimana cara mengubah ke positifnya, Mas? Tadi di part pertama sebelum jeda istirahat, kita sudah membahas itu ya. Betul. Jadi, apakah dengan mikir cicilan selama ini lunas? Jadi, daripada memikirkan cicilan, itu kan Anda menghidupi masa lalu. Maka, imanilah masa depan. Buatlah atau tariklah, pikirkanlah income yang lebih besar daripada cicilan. Gitu. Karena gini, orang masih mindset-nya itu bayar utang. Iya, betul. Saran saya, hutang jangan dibayar. Cicilan jangan dibayar. Tapi dilunasi. Oke, jadi dibayar dan dilunasi itu beda ya? Niat, jadi energi itu mengalir ke arah atensi, energi mengalir ke niat. Nah, kalau niatnya untuk bayar cicilan, ya Anda berhasil membayar cicilan terus. Kalau Anda ngelunasin utang, ngelunasin cicilan, berarti apalagi yang mau dibayar bulan depan? Kan sudah lunas. Itu pertanyaan kurang lebih sama dengan doa, ya betul. Gitu. Ya, jadi pikirannya tarik uang jauh lebih besar dari total semua cicilan. Gitu. Oke, nah ini dari Kak Ugi, tapi terkadang apa yang kita pikirkan ternyata meleset dari keinginan. Nah, antara pikiran itu ada satu lagi ornamen yang namanya adalah perasaan. Supaya tidak meleset, pikiran dan perasaan ini harus selaras. Kalau teman-teman belajar tentang fisika kuantum ya, bagaimana ketika di medan kuantum itu fix itu artinya pikiran dan perasaan ini selaras, maka terjadi realita. Gitu. Nah, di event meditasi saya biasanya jelaskan itu, pikiran dan perasaan yang selaras. Maka terjadilah sebuah realita. Nah, itulah kenapa kalau mikir negatif kok gampang terjadi. Karena saat mikir negatif, perasaannya negatif gampang enggak? Iya, gampang. Cemas, khawatir, takut, gelisah gitu kan. Akhirnya apa? Terjadi. Nah, saat mikir positif, mau nggak perasaannya positif? Ini loh yang kadang-kadang orang nggak mau. Kadang-kadang orang belum bisa. Mikirin punya income misalkan 10 juta per bulan atau 100 juta per bulan, tapi perasaannya nggak mau di situ. Masih ngeluh, masih cemas, khawatir, takut. Ya ini namanya nggak fix. Jadi gelombangnya tuh inkoheren. Bukan gelombangnya tuh selaras. Maka semesta ngelihatnya ini nggak jelas. Mau apa sih gitu loh. Mau kaya tapi kok membicarakan kekurangan gitu. Nggak selaras. Nah, maka kenapa sih di latihan-latihan awal buku Riperi untuk syukur? Supaya apa? Perasaan Anda juga mau positif. Perasaan Anda juga mau berada di kelimpahan ketika Anda mikirin kelimpahan. Jadi percuma afirmasi income miliaran lah, apalah, scripting tentang rumah, tentang kendaraan, kalau setelah itu masih ngeluh,
cemas, khawatir, takut. Semesta yang ngebaca adalah apa? Vibrasi yang dipancarkan, gitu.